Nabi Muhammad itu sama seperti sumber mata air lah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya Fatur Rahmani Damayanti sebagai pembawa acara pada podcast kali ini. Dan di sebelah saya ini ada Mbak Zahra Mustafafi sebagai narasumber pada podcast pembahasan kali ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita itu akan membahas tentang apa itu akhlak. Nah, secara kan akhlak itu pada zaman sekarang itu wajib diperlukan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi sekarang itu masyarakat milenial atau Gen Z gitu mungkin. Nah, mereka itu banyak yang maksudnya itu tidak menerapkan atau kurang menerapkan apa itu akhlak, apa itu sikap, apa itu adab terhadap orang yang lebih tua atau orang yang tidak dikenal. Nah, maka dari itu kita berdua di sini akan membahas tentang apa itu akhlak dan bagaimana pentingnya akhlak itu bagi kita semua. Nah, menurut dari narasumber sendiri, menurut dari Mbak Zahra, itu akhlak itu seperti apa? Oke, akhlak itu merupakan salah satu perbuatan atau perbuatan yang dimana tuh dalam setiap harinya kita lakukan lah. Kan perbuatan itu ada perbuatan terpuji dan tercela. Nah, yang akan lebih saya jelaskan itu mengenai akhlak yang terpujinya atau yang biasanya disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, tadi kan akhlak baik, akhlak terpuji atau akhlak mulia itu kan kata lain dari akhlak mahmudah. Itu apakah hanya sebagai sebutan saja atau sudah ada dalil-dalil yang menunjukkan itu akhlak mahmudah? Oke, untuk dalilnya itu sendiri pada akhlak mahmudah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah dan selalu berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan jangan lupa untuk bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Jadi kalau dapat kita lihat dari dalilnya saja itu banyak perbuatan atau perlakuan seseorang itu yang menimbulkan kemanfaatan bagi semua orang gitu ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Berarti di situ akhlak mahmudah itu kita semuanya diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dimana itu kita bisa menimbulkan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, seperti itu. Adakah contoh lain dari zaman Nabi mungkin atau sahabat-sahabat atau setelahnya bisa Mbak contohkan? Untuk contohnya itu pada zaman sahabat-sahabat Nabi, contohnya adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa sih Abu Bakar ini mendapat julukan As-Siddiq? Nah, As-Siddiq itu karena dia membenarkan. Contohnya, Abu Bakar ini selalu membenarkan setiap perbuatan dan setiap perkataan yang Nabi lakukan. Nah, contohnya lah pada saat ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj dalam waktu 1 malam. Nah, beliau ini langsung mempercayai dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi Muhammad itu perlu kita ketahui sebagai utusan Allah yang sudah pasti jika dia sebagai utusan Pasti benar. Ya, betul sekali. Jika di logika secara manusiawi saja, kalau peristiwa Isra Mi'raj yang menembus sampai langit ketujuh itu apakah bisa dilakukan dengan perjalanan 1 malam itu kan mana mungkin gitu ya, Kalau secara logika kan kayak nggak mungkin. Tapi
ya itulah suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimana bisa memberangkatkan Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi. Nah, selanjutnya pasti dari suatu akhlak maupun baik dari akhlak terpuji atau akhlak tercela itu kan pasti ada timbul awal atau sumber yang dimana itu harus mengajarkan kepada siapa saja gitu. Nah, sumbernya itu siapa? Untuk sumber yang harus kita teladani itu sumber utamanya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, karena dia kan ya sebagai utusan Allah lah. Secara aja namanya sumber, jadinya pasti Ya, itu sudah pasti menjadi panutan, tolak ukurnya lah. ya ukur dari masyarakat pendidikan itu. Kemudian nih mau bertanya, setelah kita mengetahui sumber dari akhlak mulia itu adalah Nabi Muhammad, tapi beda dong dengan masa sekarang ini, karena ya Nabi Muhammad kan sudah wafat dan para sahabat-sahabat juga sudah wafat. Nah, yang perlu kita teladani sekarang ini tuh siapa gitu loh? Oke, untuk kan Nabi Muhammad itu ibaratkan dia sebagai sumber mata air lah. Nah, sumber mata air itu kan mengalir ke sungai-sungai, ke samudra, ke danau-danau. Nah, ibaratnya tuh kita tuh setelah Nabi Muhammad wafat beserta sahabat-sahabatnya, kita harus meneladani atau harus mencontohi orang-orang yang benar-benar meneladani sikap dan perbuatan Nabi. Kayak maksudnya zaman sekarang itu siapa? Seperti Habib, terus guru gitu ya? Guru. Kan mereka yang memberikan ilmu kepada kita kan. Tapi jika ada nih, misal ya pasti ada dong, setiap orang itu kan pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Namanya kita manusia biasa pasti melakukan sebuah kesalahan juga. Nah, apakah dari guru, sikap guru itu semuanya mulia dan perlu kita teladani? Secara kan tadi manusia itu kan juga mengalami kesalahan gitu ya, melakukan kesalahan. Ya, namanya manusia kan pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan ya. Nah, jadi kita tugas kita itu harus benar-benar pintar memilah antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, bagaimana sih kita memilah itu? Kita harus kan nggak mungkin kita langsung asal memilah itu kan, pasti sudah ada ilmunya ada. Oh, jadi ya seperti itu, harus meneladani sikap guru gitu ya, walaupun ya emang semua orang itu tidak benar, masa semua orang itu tidak 100% sempurna gitu ya. Jadi kita harus juga pintar-pintar dalam memilih untuk kita pedomani gitu. Nah, selanjutnya itu berbicara tentang guru tadi, itu kan saut pautnya dengan apa yang diajarkan atau ilmu. Nah, saya itu mendengar bahwa orang-orang itu banyak mengatakan kalau akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Itu menurut narasumber, menurut Mbak Zahra bagaimana? Kalau menurut saya akhlak, kalau ada yang mengatakan bahwa akhlak itu lebih penting daripada ilmu, bagi saya dua-duanya itu sama-sama penting. Akhlak dan ilmu itu sama-sama penting. Ada riwayat yang mengatakan juga bahwa ilmu itu yang menuntun kita, sedangkan akhlak itu mengikuti ilmu. Jadi yang harus yang harus kita dahului atau kita lebih pentingkan itu ilmu dulu baru akhlak. Mementingkan dan mendahulukan ilmu daripada akhlak itu
maksudnya itu gimana? Apa bisa dicontohkan biar maksudnya biar pada paham? Contohnya begini, contohnya ketika kita makan lah, sebelum makan kan kita harus mengetahui kehendak kita cara makan itu bagaimana. Iya. Nah, akhlak itu sendiri akan mengikuti ilmu Prosedur gitu ya, atau mengikuti prosedurnya. Misalnya kita pada saat makan kan harus menggunakan tangan, ilmunya, adabnya kita harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri. Oh, seperti itu. Jadi dapat kita ketahui teman-teman semuanya. Kalau mungkin teman-teman juga bisa terlalu sering mendengarkan akhlak itu lebih penting daripada ilmu, tapi sejatinya itu ilmu dan akhlak itu sama-sama penting. Ya. Tapi Yang harus lebih diperbanyak itu akhlaknya. ilmu itu penting, tapi akhlak juga harus lebih banyak. Ya. Gitu. Oh ya. Biar sama-sama imbang gitu ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan dalam podcast kali ini. Jadi teman-teman sekalian, kita itu seharusnya juga menerapkan setiap akhlak atau adab kita terhadap semua manusia, baik itu yang tua ataupun yang muda gitu. Karena dari penjelasan kita tadi, akhlak muda itu perbuatan-perbuatan yang menghasilkan kemanfaatan bagi semua orang gitu. Jadi walaupun kita melakukan hal yang kecil tapi itu bermanfaat bagi orang lain, itu bisa menambahkan pahala bagi kita sendiri gitu ya, Mbak Zan. Nah, jadi marilah kita memperbanyak perbuatan-perbuatan baik walaupun itu secara kecil, perbuatan kecil begitu. Oke, terima kasih. Kami cukupkan pada podcast kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.